Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti lewat Zoom maupun mengikuti lewat YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, yaitu kesempatan untuk belajar, karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yaitu eh, thalabul ilmi itu diwajibkan bagi setiap muslim, tidak pandang umurnya berapa, yang penting kita belajar. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. yang telah berjuang menyebarkan agama Islam ini hingga sampai kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang yang namanya zakat fitrah. Yang mana yang dahulu kita telah membahas tentang zakat mal, yang diantaranya yang wajib dizakati adalah apa? Emas, perak, kemudian binatang ternak, kebun, pertanian, dan lain sebagainya. Kita sekarang beranjak ke zakat fitrah. Monggo Mas Acep dibaca. Qala al-muallif qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa quti may yakutuhu yaumal aidi wa Bentar, lailatah. bentar, agak ini terhindar ya Salah Mas. ya Oh, tadi. ini. Ya. Wala ila tahu. Terus benar-benar. Arba'atu amdadin bimud bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam watajibun aduh watajibun apa itu Ustaz? Kok rapat sekali? An-niyatu. An-niyatu. Niat. Wa tajibun niyatu. Oh, watajibun niyatu fil jami'i Eh, wala yajuzu ayasrifa zakata wa fitrata wal fitrata. Wal ila fitrata. hurrin Wal fitrata ini wal ada alif lamnya. fitrata il Eh, wal fitrata illa hurrin muslimin muttasifin bisifati ahadi asnafi samaniyati Terus kal faqiri. kal kalfaki kalfakiri wal miskin wa kaunuhu ghairu hasyimin wala mutta wala Hashimiyin. muttalibi Ghairu hashimiyin. ghairu hasyimin wala muttalibiin wala maulan lahum wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Oke. Bagus Mas Acep. Bagus. Nah, kita mulai, yaitu yang berkenaan dengan zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah ini pembahasan Ramadan kemarin kan, tapi nggak apa-apa kita pelajari sekarang karena memang untuk Ramadan kemarin terbatas waktunya. Wa zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah wajibatun, diwajibkan ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Idza fadulat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal aidi wa lailatahu. Apabila dia itu mampu, mampu apa? Mampu apa namanya, memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari Id dan malam Idul Fitri. Itu. Arba'atu am, berapa nisabnya? Nisab zakat fitri. Arba'atu amdadin
eh, yaitu 4 mud. 4 mud ini adalah satu sok. Satu sok sama dengan 4 mud. Satu mudnya adalah segenggam eh, segenggam dua telapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watajibun niyatu fil jami' dan diwajibkan niat di dalam keseluruhannya, maksudnya di dalam zakat fitrah. Wala yajuzu ayyasrifa zakata wal fitrata dan nggak boleh mentasarufkan atau mendistribusikan zakat atau zakat fitrah illa ila hurrin kecuali kepada orang merdeka yang sudah merdeka muslimin agama muslim muttasifin bi sifati ahadil asnafi tsamaniyah yang mana mereka itu disifati dengan sifat salah satu daripada sifat orang-orang yang berhak mendapatkan zakat yaitu ada 6 macam. Kal fakiri wal miskini. Contohnya apa? Contohnya orang fakir atau orang miskin. Wa kaunuhu ghairu hashimiyyin wala muttalibiyyin. Yang mana mereka ini tidak termasuk bagian dari Bani Hashim, yaitu keturunan Bani Hashim termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala muttalibiyyin, tidak juga Bani Muttalib, wala maulan lahum atau keluarga daripada mereka atau tuan daripada mereka. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum dan diwajibkan menyamaratakan yaitu mendistribusikan kepada 8 orang itu apa namanya dengan bagian yang rata gitu. Ini menurut mazhab Syafi'i nanti ada perbedaan mazhab nanti kita jelaskan. Yang pertama, zakat fitri itu hukumnya wajib. Dalilnya apa? Dalilnya dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faradu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mohon maaf ini hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Faradu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan membayar zakat fitrah. Farodoh. Jadi kalau ada kata farodoh itu artinya diwajibkan, sama dengan wajibah. Farodoh sama dengan wajibah. Makanya fardu. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib, semua orang itu wajib melaksanakan perintah Allah. Tetapi kalau fardu kifayah, kalau ada satu orang saja yang melaksanakan maka gugurlah semua orang muslim itu sebagian maka gugurlah amalan seorang muslim yang lainnya seperti halnya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah tetapi zakat fitrah ini hukumnya fardu ain semua orang wajib melaksanakannya so'an amin tamrin berapa yaitu satu sok daripada kurma au so'an min syairin atau satu sok dari syair yaitu gandum jadi makanan orang Arab zaman dahulu itu terkhusus pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kurma, itu makanan pokok mereka. Yang kedua adalah gandum. Nah, gandum ini eh, mereka pakai untuk membuat roti. Jadi kalau di Arab itu rotinya bukan seperti biskuit. Roti di Arab itu ini sangat lebar, segini Mas Acep rotinya itu. Itu rotinya tipis. Ketika kita makan, biasanya orang Arab makannya pakai apa namanya hati ayam atau pakai falafel ada namanya falafel itu tepung di apa dikasih apalah gitu kan terus dijadiin bulat terus digoreng itu namanya falafel itu terus lalu dicampur dengan apa namanya roti kemudian ada humus itu kayak colok apa kayak mayonesnya gitu itu sekarang kalau dulu mungkin roti dengan kurma kalau dulu atau dengan daging sapi kambing atau ayam itu kalau dulu. Kemudian ala abdi wal hurri diwajibkan itu zakat fitrah kepada hamba sahaya dan kepada orang yang merdeka. Jadi hamba sahaya juga tetap diwajibkan membayar zakat fitrah. Wadzakari wal unsa baik laki-laki maupun perempuan, wasagiri wal kabiri minal muslimina baik itu eh, masih kecil yaitu belum beranjak balik sebagaimana kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu dan juga ketika membahas tentang kitab Safinatun Najah juga kami juga telah jelaskan
Seseorang dianggap balik itu pertama dia sudah mimpi basah. Itu pasti sudah balik, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau perempuan ditandai dengan mens atau haid. Ketika selanjutnya tanda daripada orang balik itu kalau misalkan belum mimpi tetapi umurnya sudah 15 tahun, sudah lengkap 15 tahun hijriyah, maka walaupun belum mimpi sudah dianggap balik. Ya, sudah dianggap balik. Kemudian minal muslimina daripada orang muslim. Jadi orang muslim itu diwajibkan membayar zakat fitrah. Adapun orang kafir tidak diwajibkan bayar zakat fitrah. Kalaupun dia mu'alaf, dia tidak diwajibkan untuk mengkodoknya. Adapun murtad, orang murtad itu kalau dia kembali ke dalam Islam, misalkan dia murtadnya setahun, berarti kan dia meninggalkan zakat fitrah satu kali kan, maka dia wajib mengkodok zakat fitrah kapanpun yang dia sanggupi itu. Dia wajib mengkodok zakat fitrah. Tapi kalau dia murtadnya 10 tahun, berarti dia wajib mengkodok 10 kali zakat fitrah. Itu pun berlaku pada sholat. Kalau orang murtad kemudian kembali ke Islam, dia wajib juga mengkodok sholatnya sebagai hukuman dia murtad. Kemudian juga puasa juga demikian. Orang meninggalkan ada orang yang murtad selama 10 tahun misalkan, maka dia wajib mengkodok puasanya selama 10 bulan gitu. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat membayarkan zakat sebelum menunaikan puasa, sebelum menunaikan ibadah Idul Fitri, salat Idul Fitri. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat sah atau syarat wajib, ya, bukan syarat sah, syarat wajib daripada zakat fitrah itu ada tiga. Yang pertama, hendak dia itu muslim. Kalau dia muslim, sudah wajib membayar zakat fitrah. Orang kafir nggak wajib. Sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Yang kedua, hendaklah orang yang membayar zakat fitrah atau muzaki, nama lainnya adalah muzaki, itu dia mampu membayar zakat. Artinya apa? Artinya dia itu ketika membayar ke zakat itu dia masih ada sisa apa namanya bahan pokok untuk makan di hari Idul Fitri dan malam Idul Fitri dan paginya yaitu hari Idul Fitri. Tetapi kalau misalkan makanan pokok itu tidak mampu, tidak cukup apabila dibayarkan untuk membayar zakat fitrah dan tidak cukup untuk makan, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, diwajibkan membayar zakat fitrah bagi ketika apa? Ketika menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi kalau sudah apa namanya diwajibkan membayar zakat fitrah itu ketika kapan? Ketika awal bulan Ramadan itu sebenarnya sudah diperbolehkan membayar zakat fitrah. Paling terakhir itu sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri. Kemudian ada kasus, misalkan ada bayi lahir habis maghrib, sedangkan habis maghrib itu sudah keluar bulan Ramadan, artinya sudah masuk bulan Syawal. Maka ketika itu tidak diwajibkan bayar zakat fitrah si bayi ini. Tetapi beda halnya ketika seseorang itu meninggal di malam takbiran misalkan, maka dia tetap walinya wajib membayarkan zakat fitrah. Gitu ya Mas Ajar ya. Semoga bisa dipahami. Di sini zakat fitrah itu ada waktu-waktunya. Jadi zakat fitrah itu ada waktu-waktunya. Ada 5 waktu. Ada lima waktu. Yang pertama adalah waktu haram. Waktu haram itu waktu haram ketika orang bayar zakat fitrah itu malah malah diharamkan. Ahlan wa sahlan Mas Jainuddin Hasin. Ahlan wa sahlan. Ini udah otomatis
Masuk ya, Mas Ajab ya? Nggak perlu saya admit ya? Enggak perlu Ustaz. Oke, siap-siap. Jadi ada lima waktu. Yang pertama diharamkan untuk membayar zakat fitrah itu ketika apa? Ketika mengakhirkan bayar zakat fitrahnya itu setelah sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri bayar zakat fitrah itu diharamkan kalau tanpa uzur. Gitu. Nggak ada uzur, sengaja bayar zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri, maka dia tetap sah bayar zakat fitrahnya, tetapi dia tetap mendapatkan dosa karena mengakhirkan tanpa adanya uzur. Kemudian ada waktu boleh, waktu jawaz. Kalau tadi waktu hurmah. Kalau sekarang waktu jawaz, waktu jawazun, yaitu waktu diperbolehkannya membayar zakat fitrah kapan? Yaitu min awali lailatin min Ramadan. Jadi malam Ramadan itu sudah diperbolehkan membayar zakat fitrah. Misalkan Mas Ajab khawatir nih, khawatir kalau misalkan apa namanya kelupaan bayar fitrah, zakat fitrah nanti ketika diakhirkan, maka diperbolehkan mendahulunya, yaitu di awal Ramadan itu sudah boleh membayar zakat fitrah. Kemudian ada waktu wajib bayar fitrah itu kapan? Wa huwa bi ghurubi syamsi akhir yaumin Ramadan kama taqaddam. Akhir bulan Ramadan diwajibkannya membayar zakat fitrah, yaitu ketika beberapa detik sebelum sebelum maghrib, sebelum kalau udah maghrib kan, kalau hijriah itu kan pergantian waktu hari itu kan waktu maghrib kalau waktu hijriah, tetapi waktu apa namanya masehi itu ketika jam 12, itu perbedaannya. Beberapa detik sebelum maghrib bulan Syawal itu diwajibkannya membayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah fadilah, waktu fadilah. Ada waktu fadilah. Kapan waktu fadilah? Ba'da fajri yaumal fitri wa qabla salatil aidi. Yaitu setelah habis subuh. Habis subuh itu waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah. Yang penting tidak setelah sholat Idul Fitri. Kemudian ada waktu karohah, ada waktu dimakruhkan. Dimakruhkan membayar zakat fitrah. Kita tahu kalau makruh itu dikerjakan, tidak dapat apa-apa, ditinggalkan malah mendapat pahala, itu makruh. Wa huwa ta'khiru an salatil Aid illa in akharaha lintidhari nahwi qarib. Kalau dia itu mengakhirkan sampai sholat Idul Fitri, itu waktu makruh, waktu makruh. Pas Idul Fitri baru membayar zakat fitrah gitu. Nah, ini ada permasalahan yang berkenaan dengan, kita bahas sedikit yang berkenaan dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu menurut sebagian ulama itu sunnah, hukumnya adalah sunnah. Ini menurut pendapat madhab Imam Syafi'i, Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun menurut madhab Hambali, Idul Fitri hukumnya adalah wajib, wajib kalau dilaksanakan. Artinya kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu yang pertama. Kemudian ada kasus lagi yang kedua. Kalau misalkan Idul Fitrinya bertepatan dengan hari Jumat. Apakah salat Jumatnya wajib kita laksanakan atau hanya sekedar sunnah? Nah, di sini ulama juga beda pendapat. Yang mengatakan Idul Fitri itu sunnah, maka sholat Jumat itu tetap diwajibkan. Sebagaimana madhab Syafi'i, tetap diwajibkan sholat Jumat. Gitu. Tetapi madhab Hambali menyatakan bahwasanya Idul Fitri itu sebagai ganti sholat Jumat. Maka tidak diwajibkan sholat Jumat, tetapi tetap diwajibkan sholat duhur. Itu perbedaan pendapatnya di antara madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Sampai sini bisa dipahami ya, Mas Barok, Mas Ajab. Insya Allah. Insya Allah. Mas Barok gimana? Paham nggak? Paham, Ustaz. Paham Lanjut, ya? lanjut. Ya, nanti Paham. tak tanya, nanti tak tanya harus bisa jawab ya. Aku lagi masuk, Mas Jan. Masa Allah. Lagi masuk Zoom, Eh, Zoom-nya. siap, 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 siap. Iya, Ya, ora apa-apa. Engko ndelok di YouTube. siap. Terus lanjut. Wah iya. Hmm.
Ini idza fadlat an kuti wa kuti man yaqutu yaumal id wa lailatahu. Jadi apa namanya, apabila dia mampu apa makan, mampu apa namanya, bahan pokoknya itu cukup untuk dirinya dan orangnya menjadi tanggungannya pada hari dan malam Idul Fitri. Arba'atu amdadin bimutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa nisab zakat fitrah itu? Nisab zakat fitrah itu adalah 4 mud. 4 mud. Satu mudnya itu berapa? Satu mudnya itu eh, satu mudnya itu segenggam kedua telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah di sini ada perbedaan pendapat. Berapa? 4 mud itu berapa kilogram? Kalau dikonversikan, berapa kilogram? Di dalam madhab Hanafi, 1 mud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3,8 kilogram. Ini perlu dicatat masyarakat. Dalam madhab Hanafi itu satu mud, apa namanya, 4 mud atau satu soknya itu sama dengan 3,8 kilogram menurut madhab Hanafi. Tetapi menurut madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu satu mudnya adalah ada yang mengatakan 2,5. Itu yang dipegang oleh Muhammadiyah. Ada yang mengatakan 2,75. Itu yang dipegang oleh NU atau Nahdlatul Ulama. Maka kalau di Muhammadiyah di dalam fatwanya itu mengatakan satu sok adalah sebesar 2,2. Tetapi untuk kehati-hatian 2,5. Tetapi kalau NU apa namanya ditambah 0,25 kilogram. Selisihnya dari Muhammadiyah 0,25 kilogram, yaitu 2,75 kilogram. Kalau kulhal ini ijtihad, boleh kita mengambil yang mana saja. Gitu. Adapun Imam Abu Hanifah membolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan uang, dengan qimah atau dengan uang. Karena apa? Karena tujuan daripada membayar zakat fitrah itu untuk apa? Untuk saddul fuqara, untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin. Kalau misalkan orang fakir miskin dikasih beras atau dikasih lauk pauk, ya mungkin mereka udah punya, tetapi bahan yang lainnya mereka nggak punya. Ya, makanya fungsinya diberikan uang itu ya seperti itu gitu. Jadi, tapi zaman sekarang itu kan orang lebih lebih suka apa namanya, eh, uang itu kan nggak dipakai untuk beli makanan kan, malah dipakai beli pulsa kan gitu. Maka lebih baik dengan makanan makanan pokok kalau seperti itu. Maka kalau di desa kami Mas Ajat itu zakat fitrahnya tetap pakai beras. Jadi karena di lingkungan kami ini Muhammadiyah, jadi pakainya nisabnya 2,5. 2,5 terus nanti ada infaknya. Terserah mau berapa infaknya itu. Itu infaknya itu. Ada panitia pembayaran zakat fitrah, nanti panitianya mengirimkan ke fuqara wal masakin atau mustahik, yaitu mustahik itu orangnya berhak menerima zakat. Watajibun niyatu fil jami', dan apa namanya, eh, watajibun niyatu fil jami', dan wajib berniat di seluruhnya. Maksudnya wajib niat zakat fitrah gitu. Kalau nggak ada niat maka nggak sah bayar zakat fitrahnya. Lah, di mana letak niat? Maka ulama bersepakat, 4 mazhab sepakat, letak niat itu di dalam hati. Adapun dilafazkan, niat dilafazkan itu menurut mazhab Syafi'i sunnah, menurut mazhab Maliki tidak sunnah. Maka kalau sekiranya orang itu ragu-ragu, maka boleh mengamalkan mazhab Syafi'i dengan melafazkan niat. Tetapi kalau orang yang tidak ada keraguan-raguan dengan niatnya, maka boleh mengikuti mazhab Imam Malik dengan cukup niat di dalam hati. Maka bagaimana cara niatnya? Maka cara niatnya itu hadhihi zakah mali. Ini zakat hartaku. Atau saya berniat membayar zakat fitrah lillahi ta'ala. Saya berniat membayar kewajiban zakat fitrah lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bagaimana, terserah bentuk niatnya seperti apa. Yang penting berniat membayar zakat fitrah. Kalau misalkan
diwakilkan. Ya udah saya berniat mewakilkan kewajiban zakat fitrah, misalkan diwakilkan kakaknya atau bapaknya gitu. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau masalah diwakilkan ini harus izin dulu, harus diberitahu dulu sama saudaranya atau sama anaknya atau sama ibunya. Itu harus beritahu dulu, jangan sampai nggak diberitahu. Nanti kalau nggak diberitahu, takutnya yang sana sudah membayar, yang sini nggak dapat pahala mewakilkan gitu. Jadi seperti itu harus izin dulu sama yang mau diwakilkan. Wala yajuzu ay yasrifa zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin. Nah, tidak boleh mendistribusikan zakat atau zakat fitrah kecuali orang yang merdeka. Jadi kalau bukan bukan orang merdeka, misalkan budak, apa namanya, maka dia tidak apa namanya tidak diberi zakat fitrah gitu. Wala yajuzu ay yasrifa zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasim bi sifati ahadi asnafil thamaniyah. Maka seorang hamba sahaya itu tidak diperkenankan menerima zakat fitrah, harus merdeka, orangnya itu harus merdeka, muslimin, harus orang muslim. Jadi zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang orang kafir atau orang murtad, harus orang muslim. Muttasifin bisifati ahadil asnafis tsamaniyah, yang mana zakat fitrah ini ditasarufkan, didistribusikan kepada 8 orang ini yang di dalam Al-Quran kan disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa minas sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi yang pertama yang orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah orang fakir. Siapakah orang fakir itu? Orang fakir itu man la mala wala kasbalahu aslan. Orang yang nggak punya duit, nggak punya pekerjaan juga itu dinamakan orang miskin. Aulahu mal la yaqau mauqian min kifayatihi, atau dia mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Faman yahtaju li asyratin wala yajidu illa arba'ah fama duna. Contohnya seperti apa orang fakir itu? Contohnya satu hari dia membutuhkan misalkan 10, tetapi dia cuman bisa cuman punya 4. Contoh-contoh gampangannya. Sehari itu dia perlu 100.000. Jangan 100.000 lah, 10.000. Tetapi dia cuman punya uang 4.000. Itu contoh gampangannya. Wal miskin, ya, yang termasuk yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah orang miskin. Orang miskin itu siapa? Man lahu mala wala kasbaya qaumaukian min kifayatihi. Nah, orang miskin itu dia punya uang, dia juga punya pekerjaan, ya kau mau kian min kifayatihi, dia tetap bisa apa namanya memenuhi kebutuhannya, tetapi nggak cukup. Dia tetap bisa apa namanya eh, memenuhi kebutuhannya, tapi nggak cukup. Kayakuna indahu thamaniyah wa huwa yahtaju li asyra. Dia itu cuman punya 8, padahal satu hari itu dia eh, yang dia butuhkan adalah 10. Contoh, setiap satu hari dia butuh 10.000, tapi dia cuma mampu 8.000. Nah, perbedaan antara orang fakir dan orang miskin, kalau orang fakir nggak punya uang, nggak punya juga pekerjaan. Ya, kalau orang miskin, dia punya uang, dia punya pekerjaan, tetapi dia belum mampu untuk mencukupi dirinya sendiri. Itu namanya orang miskin. Gitu ya. Paham ya perbedaan fakir sama miskin ya? Ya gimana? Mas Farok, Mas Galang, Ustaz Ilyas, paham gitu? Perbedaan antara Paham, fakir dan paham, miskin. Oke, kita lanjut. paham. Insya Allah, insya Allah. Insyaallah, Masya Allah. Minal aidin al faidin. Taqabbalallah minkum Ustaz Ilyas. Kita lanjutkan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Siapakah amil itu? Amil adalah man ista'malahu al-imam li akhdhi zakah. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau imam untuk apa namanya menampung zakat. Itu namanya amil, atau sekarang bisa disebut panitia zakat.
Jadi amil zakat atau panitia zakat itu juga mendapatkan bagian daripada zakat fitrah. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, wal mu'allafati qulubuhum yaitu orang mu'allaf, orang yang disatukan hatinya, orang yang disatukan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Yang pertama, untuk afa'un niyati fi ahli Islam bi an takuna indahum wahsyah minal muslimin. Jadi orang yang lemah niatnya di antara kaum muslimin gitu. Jadi al-mu'allafati qulubuhum itu orang yang baru masuk Islam, yang mana orang ini masih lemah keimanannya, perlu bimbingan, terkadang mereka gonjang-ganjing terhadap agama Islam karena baru mu'allaf gitu. Jadi mereka harus berhak mendapatkan zakat supaya untuk menghibur dirinya. Kemudian wafir rikob. Rikob ini orang budak, orang yang memerdekakan budak. Wahum al mukatibuna kitabatan shahihatan. Jadi rikob ini adalah seseorang yang mau memerdekakan budak gitu. Orang yang mau memerdekakan budak itu juga diperbolehkan untuk menerima zakat. Wal gharimun, orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang ini macam-macam ya. Di antaranya apa? Di antaranya man istadana lidaf'i fitnah baina mutanazi'in. Orang yang berhutang untuk menyelesaikan dua orang yang sedang bersengketa. Itu boleh menerima zakat fitrah. Yang kedua, man istadana libina'il masjid. Orang yang berhutang untuk membangun masjid itu berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian orang yang berhutang untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya itu juga berhak mendapatkan zakat. Maksudnya berhutang ini terlilit hutang. Wa fi sabilillah. Sabilillah ini orang yang berjihad di jalan Allah dengan sukarela. Maka itu berhak mendapatkan zakat. Wa bani sabil. Ibnu sabil itu siapa? Orang yang sedang perjalanan jauh. Walaupun dia itu orang kaya, maka tetap dia mustahik. Tetap dia termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Wa kaunu ghairu hashimiyyin wala muttalibiyyin wala mawalan lahu. Semua 8 orang ini berhak mendapatkan zakat, tetapi yang penting bukan Bani Hashim. Bani Hashim ini kakeknya Rasulullah. Abdi Manaf. Nama lainnya adalah Hashim. Wala muttalibiyyin, dan juga bukan Bani Muttalib. Wala maula lahum, atau tuan-tuan mereka. Itu mereka tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Termasuk Rasulullah SAW, beliau adalah Bani Hashim, tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum, dan wajib menyamaratakan al-mawjudina minhum, yaitu ke-8-8-nya. Misalkan panitia zakat nih dapat 80 kilo beras misalkan. Maka mereka harus rata. Orang orang fakir mendapatkan 10 kilo. Orang miskin mendapatkan 10 kilo beras. Panitia zakat mendapatkan 10 kilo beras. Orang mu'alaf mendapatkan 10 kilo beras. Kemudian budak, orang memerdekakan budak mendapatkan 10 kilo beras. Orang yang terlilit hutang mendapatkan 10 kilo beras. Orang yang fisabilillah mendapatkan 10 kilo beras. Ibnu Sabil mendapatkan 10 kilo beras. Harus rata. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, diperbolehkan nggak sama rata. Misalkan di tempatnya itu cuman ada fakir miskin. Ya udah, cuman 2 itu aja yang dikasih, nggak ada masalah. Nah, itu menurut mazhab jumhur ulama, gitu ya. Teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jadi untuk sesi tanya jawabnya dipending dulu. Kita karena setelah ini saya ada acara sama masyarakat desa, maka kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Tadinya Allah Ustaz ada pertanyaan ini Ustaz. ada pertanyaan ya. Iya sebenarnya ini, tapi gimana ya? Banyak apa dikit? Mas ada. Hah?
Ada Maksudnya, 3 malah pertanyaan ini. oh ya Tapi di pending singkat. aja. Antum nanti ini aja tuliskan di WA. Nanti Oh ya, yang tanya bisa tuliskan di WA atau di grup. Mas Galang itu grupnya sudah saya share ke antum ya. Nanti oke. silakan masuk. Nah, supaya kita bisa diskusi di grup aja. Sebenarnya pengen tanya jawab juga kita, cuman karena waktu yang terbatas, kita cukupkan sekian. Atau nanti kalau misalnya tidak memungkinkan dijawab di WA, nanti saya jawab di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Siap, Siap. Kita siap. tutup dengan Bisa di-share ke saudara ya. siap, monggo, monggo, monggo. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillahirrahmanirrahim. asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma wa astaghfiruka wa atubu bihamdika ilaik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mohon pamit teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Insyaallah ketemu di pertemuan selanjutnya hari Ahad malam insyaallah jam 8. Insyaallah. Insyaallah. Jazakallahu khairan katsira ya Ustaz. Barakallahu Wa fikum jami'an. iyyakum ustadzuna. Astagfirullahaladzim.